Halo teman-teman, selamat pagi. Kenalkan dengan saya Wahyu. Izin menjelaskan mengenai perhitungan cost of capital PT Multibintang Indonesia periode 2014 sampai dengan 2018. Nah, kita mulai aja ya. Baik. Oke. Pertama, sebelum kita memulai perhitungan cost of capital ini, ada beberapa data atau informasi keuangan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mengenai dividen dan juga earning per share dan juga ROE atau return on equity. Kita lanjut aja ya. Jadi pertama, syarat dalam perhitungan cost of capital adalah perusahaan, yaitu PT Multibintang Indonesia (Tbk), melakukan pembagian dividen secara konsisten dalam 5 tahun berturut-turut agar perhitungan ini relevan. Nah, masalahnya diri setiap perusahaan ada yang membagikan dividen, ada juga yang tidak membagikan dividen. Jika sampel perusahaan Anda tidak membagikan dividen dalam kurun 5 waktu itu, sebaiknya kita cari aja perusahaan lain untuk disampling. Lanjut mengenai pembagian dividen atau dividen ke N. Pembagian dividen ini sebagai contoh PT Multibintang Indonesia membagikan dividen sebanyak 2 kali di tahun 2014, yaitu seperti yang tertera pada tabel. Namun di tahun 2015 cuma membagikan dividen sebanyak 1 kali, yaitu 138. Nah, dari data ini terdapat kekeliruan atau mistyping, yaitu dividen di tahun 2014 seharusnya 460,76, namun di sini adalah 460,76. Nah, pertanyaannya, kenapa saya bisa tahu kalau terdapat mistyping? Karena ada cara untuk melihat dividen yaitu melalui laporan keuangan. Atau kita bisa menggunakan tools sederhana yaitu melalui aplikasi Yahoo Finance. Kita lanjut aja ya. Caranya, pertama kita ini adalah contoh aplikasi Yahoo Finance untuk PT Multibintang Indonesia. Namun kita mulai dari awal. Cara menghitung atau mengetahui dividen perusahaan, pertama kita ketik Yahoo Finance. Kemudian kita masuk Yahoo Finance, kita ketik nama perusahaannya Multibintang dengan kode MLBIJK. Oke, masuk. Selanjutnya kita ke historical data. Nah, di sini kita buat, misalkan kita perlunya adalah dari 2014, kita mulai dari Januari, atau mungkin kita bisa mulai dari 31 Desember tahun 2013. Ya, untuk kita dapat angka di 1 Januari 2014. End date-nya adalah kita bikin 31 Desember tahun 2019 untuk kita ngedapetin angka sampai dengan 31 Januari 2018. Oke, ini sudah ada. Kita sampel aja ya biar cepat. Kenapa tadi saya bilang ada mistyping? Nah, ini kita bisa buktikan di sini di tahun 2014. Oke, 16, 17. Sabar. Harus sampai di 2014. Nah, kita udah di 2014. Kita mulai dari bulan Januari aja ya. Oke, ini Januari 2014. Ada nggak sih pembagian dividen di tahun 2014? Ada. Nah, di 6 Juni 2014 dilakukan pembagian dividen nilainya 460,76. Coba kita lihat tadi ya. Di sini adalah 460,76 kan, seharusnya 460,76. Oke, selanjutnya di 2015, berapa nih 2015? Kita lihat lagi ya. Oke, rupanya ada stock split, ini kita abaikan aja. Dan di November 2014 ada pembagian dividen yang kedua, yaitu 119. Jadi kita isi entry 119. Kemudian gimana dengan tahun 2015?
Oke, tahun 2015 itu adalah, bentar saya harus pause dulu karena alarm saya nyala. Saya matiin sebentar. Pause. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya share screen dulu. Share. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita sudah sampai ya. Di sini karena perusahaan membagikan, pada tahun 2014 2 kali dividennya, maka rumusnya adalah summary kita bagi dengan 2. Oke, kita ketemu angkanya seperti yang saya informasikan tadi. Ini ada kekeliruan ya dari penulisan soal. Ini 138, kemudian di sini 344, sini 371, dan di sini 487. Tadi angkanya sudah kita ketahui, cara mendapatkan angkanya yaitu melalui Yahoo Finance, kemudian kita search nama perusahaannya, dan kita temukan dividen termasuk berapa kali pembagian dividennya. Diketahui di tahun 2015 cuma ada 1 kali pembagian dividen. Kita coba lihat ya, dari bulan, pastikan sekali lagi, Januari, kita lihat terus, oh tidak ada. Sudah di bulan Maret belum ada dividen, sekarang kita udah di bulan Mei ada 138, terus bulan selanjutnya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, juga tidak ada ya. Di 2015 gimana? Sampai dengan Januari belum ada. Pembagian dividen lagi baru dilakukan oleh perusahaan kepada para pemegang saham pada bulan Juni 2016 sebanyak 344, senilai 344. Ya, jadi kita udah catat di sini 344 dari 138, di sini 0, dan di sini langsung 344. Nah, untuk perhitungan rata-rata dividen di tahun 2015 adalah kita summary, terus kita sum. Dan di sini kita bagi dengan 1, karena cuma 1 kali. Gimana dengan 2016? Dengan 2016 kita summary, kita bagi, dan kita bagi 2. Karena di tahun 2016, perusahaan membagikan dividen sebanyak 2 kali. Begitu juga di tahun selanjutnya. Maka kita perolehlah angka yang sama ya. Kecuali ini tadi harusnya ada koma. Oke, selanjutnya gimana cara menghitung nilai earning per share? Nah, kita balik lagi ke Safari. Ada tool sebenarnya di Finansial. Nah, di tools ini menjelaskan beberapa perhitungan. Seperti tadi, ada basic earning per share, namun memang, dari Yahoo Finance sendiri ini cuman menghitung 5 tahun ya paling banyak ya, dari current year yang sekarang. Jadi kalau 2024, kita sekarang ada di tahun 2024, data yang tersedia sampai tahun 2023 saja. Selanjutnya, untuk Mmm, kita bisa juga lihat EBIT, kemudian ada EBITDA. Nah, cuman di Yahoo Finance ini tidak ada penjelasan mengenai nilai EPS. Nah, gimana cara kita dapat? Kita harus melihat pada laporan keuangan yang terkonsolidasi. Nah, sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengetahui laporan keuangan itu sendiri. Gimana sih kalau kita nggak punya data laporan keuangannya? Baik, kita bisa masuk ke situs IDX. IDX, mungkin beberapa teman-teman udah bisa, namun yang belum, sekalian saya terangkan caranya. Kita masuk ke perusahaan tercatat, lalu kita pilih laporan keuangan dan tahunan. Kita masukkan nama perusahaannya Multi Bintang. Tadi sudah ada dengan kode MLBI. Kita pilih laporan misalkan 2020 ya, pilih tahunan, saham, kita pilih terapkan. Nah, sini ada banyak pilihan, pastikan kita ngambil consolidated financial statement. Nah, kenapa harus konsolidasi? Karena laporan konsolidasi sudah lebih valid ya, lebih teraudit dan sebagainya. Ini tadi contohnya ya. Ini adalah di tahun 2016.
20. Nah, kita tidak melakukan perhitungan di tahun 2020, kita melakukan perhitungan di tahun 2014 sampai dengan 2018. Oke, oleh karena itu di soal sudah diberikan contoh laporan keuangannya. Nah, pada laporan keuangan ini yang kita perlu perhatikan adalah laporan posisi keuangan konsolidasi, di mana di lembar pertama pasti terisi dari aset dan juga liabilitas serta ekuitas. Nah, kita juga nanti memperhatikan laporan keuangan laba rugi konsolidasi. Nah, kita akan berfokus pada 2 laporan keuangan itu. Baik karena ini tahun 2020 dan ini tidak valid ya, maksudnya tidak relevan dengan, yang akan kita kerjakan saat ini, yaitu tahun 2014 sampai 2018. Tapi di soal sudah ada contoh laporan keuangannya. Ini kita scroll dulu, kita ke atas dulu. Ini adalah contoh laporan keuangannya, berharap cukup terlihat ya. Oke. Ini supaya kita mudah, ini saya geser aja, kita akan fokus ke laporan keuangan di tahun 2014. Kita mau nyari nilai earning per share. Oke, di sini kita coba di halaman selanjutnya. Kita akan menemukan pada laporan rugi laba. Di rugi laba ini, konsolidasi statement, maksud saya konsolidasi statement di laporan konsolidasi di sini ada basic earning per share nilainya 377. Nanti kita tinggal isi aja. Ini adalah 377 dan di tahun 2015 tinggal ngambil di sebelahnya 236. Ini adalah tahun 2015. Kita isi ya 236. Begitu juga untuk tahun 16, 17 dan 18. Selanjutnya kita akan menghitung ROE. Supaya gampang, kita masukin aja yang sudah tersedia dari tabel yang ada di soal. Jadi di sini adalah 466, terus di sini kita masukin 627, terus di sini kita entry 581. Oke, selesai untuk nilai EPS. Ini kita dapat dari laporan keuangan. Selanjutnya menghitung ROE. Nah, rumus return on equity adalah laba bersih setelah pajak kita bagi dengan total ekuitas. Nah, pada kesempatan ini kita cari dulu nih, laba bersihnya berapa ya? Bisa kita pakai total comprehensive income for the year net of tax. Jadi kita bisa pakai ini adalah untuk tahun 2014. Kita ketik 788.057 kita bagi. Jadi ini ya, tadi angkanya 788.057. Ini kita bagi ini. Kita bagi dengan total equity 553.797. 553.797. Jadi kita penuhi angkanya 1,42 ya, sesuai dengan tabel dari Bapak dosen. Terus kita lanjut lagi 2016-nya, 2015 maksud saya. Kita lihat lagi nih, total penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak di 2015 di sisi sebelah kiri 503.624 kita bagi dengan net income. Net income, sorry. Total equity 766.480. Jadi kita ketemu 0,657 atau kalau dibulatin ini adalah 0,66. Kalau kita lakuin pembulatan ke atas ya. Oke, karena 0,6557 itu pasti 6. Jadi di sini 0,66, di sini 1,42. Karena 3 itu lebih kecil dari 0,5, jadi dia pembulatannya kedua. Sedangkan kalau 5 lebih besar atau sedangkan kalau 7 itu lebih besar dari 5, digit ketiganya ya. Jadi dia dibulatinnya ke atas. Jadi 6, 0,66. Gitu untuk pembulatannya. Jadi ini 1,423 atau 1,42 karena tadi 3 itu lebih kecil dari 5, sedangkan ini 0,66. Kenapa? Karena 7 lebih besar dari 5. Jadi dibulatinnya ke atas 0,66. Kurang lebih seperti itu ya.
Kita lanjut lagi sekarang ke soal. Tadi soalnya kita udah dapet. Oke, ini adalah laporan keuangan ada di 2018, 2017. Nanti bisa diisi sendiri. Ini dividennya tadi yang sudah di-capture. Kita bisa diisi sendiri untuk kolom yang kosong-kosong ini. Kurang lebih caranya sama sih, pasti pada bisa. Oke, ini saya pindahin dulu. 0,65, ini kan sama 0,66. Kita tinggal isi aja 1,19. Di sini 1,24, ini 1,05. Lanjut. Setelah kita mendapatkan ini, kita akan coba untuk menghitung growth dibantu dengan tabel. Tabelnya, nih. Pertama, kita akan menghitung cost of debt atau KD. Rumusnya adalah interest charge, atau sebenarnya kita juga bisa masuk ke finance cost atau finance cost. Kita bisa tahu dari laporan keuangan. Coba cara hitungnya ya. Ini beberapa udah saya isi dengan menggunakan rumus agar perhitungan kita mudah. Nih, kita fokus pada laporan keuangan konsolidasi di tahun 2014. Sekarang, dari mana kita dapat finance cost-nya itu kita cari di sini. Di laporan bagian liabilities dan ekuitas. Di sini ada finance cost. Sebentar. Sorry, maksud saya di sini. Konsolidasinya. Ini dia. Ini tuh tahun nih, finance cost. Finance cost-nya 67.990 ya. Jadi ini kita isi 67.990, ini 2014. Terus ini kita isi. Kalau untuk 2015 berapa? Nah, ini 2015 kita bisa isi di sebelahnya. Finance cost-nya 43.976. Ketemu kan? Terus kita cari lagi total non-current liabilities. Non-current liabilities. Liabilities berarti ada di peran keuangan juga. Ini dia. Total non-current liabilities. Kita isi untuk 2015 ada di sebelah kiri ya. 2015 119 146. 146. Nah, tadi 88,3. Nah, rumusnya KD adalah kita bagi antara finance cost tadi, kita bagi dengan 119. Dapat 0,369. Ya. Oke. Ini adalah, sebentar, sepertinya ada mistyping. Finance cost itu tadi kita ngisi finance cost-nya 3976. Oke. Oke, kita nanti akan ketemu ya. Sebentar. Ini saya stop share dulu. Terus ini. Oke, teman-teman, saya akan izin lanjutin lagi ya untuk share screen-nya. Baik. Nah, di sini ada sedikit yang perlu saya kelarkan. Jadi kita bisa tahu untuk tahun 2015 ini untuk terutama finance cost. Nah, kalau kita melihat finance cost di sini untuk tahun 2015, tapi kita menggunakan laporan keuangan tahun 2014 itu kurang tepat. Kenapa? Karena di finance cost ini
kita ya. Di 2015 ini dilaporkan di tahun 2015 adalah 43976. Ini adalah laporan konsolidasi yang dilaporkan di tahun 2014. Kalau kita ngelihat di tahun yang sesungguhnya, ini di sini ada laporan keuangannya untuk tahun nih 2016 ke 2015, kita akan melihat finance cost-nya itu berbeda. Adalah 77.143, ya kan? Jadi di sini sesuai 77.143 kan. Oh, sebentar. Ini untuk 2016. Untuk 2015 itu adalah 54073. Nah, sedangkan ini kan 54073 finance cost di tahun 2015. Ini adalah laporan tahun 2015. Jadi kita harus pakai year yang untuk tahun 2015-nya. 2015. Sedangkan kalau kita pakai di tahun yang tadi, yang awal tadi, kita masukin angka finance cost-nya itu, ini untuk laporan finance cost-nya, mana tadi ya? Hmm. Nih, finance cost. Di sini dia masih 43976 kan untuk tahun yang sama 2015. Nah, jadi kita harus pakai sesuai dengan tahun. Jadi misalkan ini adalah tahun 2014 kita pakai di 2014-nya 67990. Sedangkan untuk tahun 2015-nya itu kita pakai nih 2015 kita pakai 54073. Nah, kenapa harus di tahun yang sama? Karena kadang untuk laporan keuangan itu akan lebih tepat jika kita pakai di tahun penyusunan di tahunnya. Karena bisa jadi pada waktu itu tuh belum dikonsolidasi ketika laporan keuangan itu terbit untuk tahun sebelahnya ini ya, 2016. Oke, jadi sudah tertemukan ya contoh, rumusnya juga udah. Oke, sekarang ini tinggal kita presentasikan aja di 100%. Jadi 45%. Ini untuk perhitungan KD 0,454, ini 45%. Rumusnya tadi ya, interest charge atau finance cost ini dibagi dengan total non-current liability. Ini gampang banget. 45% udah kita bagi. Oke, selanjutnya kita tinggal masukin nilai KD yang sudah kita ketahui tadi. Cara menghitung KD after tax. Nah, tax 25% ini adalah asumsi. Jadi kita mengasumsikan bahwa tax-nya ini adalah 25%. Jadi after tax. Jadi kita masukin aja pertama KD-nya kita entry 0,45 T. Nah, T adalah tax yang tadi ya 0,25 berdasarkan asumsi. Gimana nih kalau seandainya teksnya di sini adalah 50 ya kita ganti aja di sini 50. Terus berarti di sini jadi berapa? Jadi 0,5. Itu permisalan aja. Selanjutnya 1 dikurang T ya. Jadi sama dengan 1 kita kurang dengan 0,25, lalu rumusnya adalah kita KD kita kali dengan 1 dikurang T 0,75. Jadi 0,34. Seperti itu ya. Sama. Jadi ini sama nggak? Oke. Bentar, kita lihat dulu sama nggak? Oke, sama 0,34. Lanjut. Selanjutnya adalah cara menghitung growth level. Ini yang cukup panjang nih. Karena ada 3 cara untuk kita menghitung growth level. Nih, ini contoh. Pertama, kita harus tahu bahwa kriteria. Kriteria yang harus dipenuhi, ini saya hilangkan dulu. Nah, ini adalah perhitungan yang lainnya. Jadi sebentar. Oke. Kriteria yang harus dipenuhi adalah kurang dari sama dengan 5%, jadi dia harus di atas atau sama dengan 5%
dan tidak lebih dari 35%. Jadi maksudnya gimana? Kalau 6% masuk nggak? Masuk. Kalau 35% masuk nggak? Masuk. 36 tidak memenuhi kriteria. Terus kalau 35,01 tidak memenuhi kriteria karena maksimal sama dengan 35,00 ya kan. Kalau 5,00 tidak memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria. Kenapa? Karena 5 masuk. Tapi kalau 5,1 tidak memenuhi kriteria karena kriterianya adalah sama dengan 5,00 dengan interval sampai 35,00. Di antara interval angka itu aja yang masuk. Oke, ini sebenarnya harusnya ada tanda sama dengan yang dari ini, sama dengan. Tapi ya nanti ya kasih rumusnya. Oke, sekarang kita mau hitung growth dulu. Rumus yang pertama, cara pertama. Ini sebenarnya sudah ada perhitungannya untuk perhitungan growth. Nih. Nah, ini sebenarnya keliru. Harusnya adalah angkanya adalah EPS tahun 2018. Jadi ini sebenarnya Oke, ini tuh sebenarnya 2018 untuk perhitungan ini 2018 dibagi dengan 2014. Harusnya seperti itu. Nah, kita coba cari, ini dia tadi syaratnya 5% kurang dari sama dengan 5% dan kurang dari sama dengan 35. Jadi rentangan adalah 5,00, terus 5,01. Ini aku kasih tanda ini 6 masuk ya. Itu sampai dengan 35,00. Ini dapat digunakan. Gimana kalau dia 5,1? Kalau misalkan dia 4,9, terus 35,1,9 gitu kan. Terus 35,1, terus 36, 90, 100. Ini tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi kriteria tadi. Gimana kalau misalkan negatif, minus? Tidak dapat digunakan. Ini nggak dapat digunakan ya. Oke. Selanjutnya kita coba hitung dengan cara satu. Rumusnya adalah earning per share 2018 dibagi 2014. Nah, ini tadi kita udah ada kolomnya. Earning per share-nya kita bagi. Nah, berapa nilainya? 581. Earning per share-nya itu kita bagi 2018 581, kita bagi dengan 2014 377. Ketemulah 1,541104,058. Nah, dari sini itu kita coba akarkan. Kenapa? Karena perhitungannya kan N kurang 1. Jadi ini kita kasih topi 4. Jadi pangkatnya itu sama dengan ini tadi kita kali dalam kurung 1/4. Akar pangkat itu kita pakai tanda topi. X. Nah, kita ketemu. Di tadi
114. Nah, kita ketemu dari 114 ini, kita kurangkan 1. Nah, karena kita tadi kalau kita ngelihat rumusnya, ini tadi growth faktornya, EPS, cuman ini harusnya 2018, kita bagi dengan 2014 dikurang 1. Itu rumusnya tadi. Terus nanti ini kita kurang 1, terus kita ketemu deh. Gitu. Jadi 2018, 581 dibagi 377 yaitu 2014. Itu dikurangi, kita ketemu angka 114, kita akar pangkat, kita kurangi dengan 1, kita ketemu deh angkanya 0,14, 0,11. Nilainya berapa nih? 11. Kalau kita percentage jadinya 11%. Kan kalau kita percentage jadinya berapa? 11% kan? Maka karena dia 11%, dia masuk, dapat digunakan, dia memenuhi persyaratan tadi. Coba dong Kak, rumusnya yang tadi gimana? Kan tadi sampai sini ya. J sama dengan N1, 1, ini kan kita akar, harus terus. Formula, kita harus insert formula. Insert function. Oke, nanti aku lama kalau di sini, tapi aku sudah pernah buat kok. Pokoknya intinya rumusnya ini tadi ya. Sama dengan G, sama dengan EPS 2018. Kita bagi dengan ini EPS 2019. Nanti kita kurangi 1. Sebentar. Saya mau bikin rumusnya dulu. Tapi nanti lama ya. Oke, sebentar. Saya pause dulu. Oke, biar nggak lama. Oke, saya lanjut lagi. Ini tadi saya udah buat rumusnya. Nah, jadi ini ya, supaya nggak ini, begini aja. Jadi rumusnya EPS 2018 dibagi dengan EPS 2014. Nah, ini tadi kita ketemulah angkanya itu jadi sama dengan hasil akarnya itu 0,11. Ini kan hasilnya sama dengan 0,11. Oke, jadi kita ketemu angkanya. Nah, ini tadi rumus dasarnya. Tadi kalau kita hitung di Excel kayak tadi ya, 581 itu 2018, EPS 2018 dibagi dengan tadi 377 ini EPS 2014. 14 kita aja ya. EPS 2018. Ini bagi sama EPS. Tuh kan. Ini. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ketemu angkanya kita itu 1,54. Terus nanti di sini kita pakai topi. Topi itu untuk akar tadi, akar pangkat. Kenapa di sini? Di sini kita pakai akar pangkat 1. Ini rumusnya dibagi dengan 4 karena N dikurang 1, 2018, 18, 2014, 15, 16, 17, 18. 2018 dikurang 1, jadinya 4. 5 tahun dikurang 1 tahun, jadi 4 tahun. Ketemu 1,149, baru setelah itu kita kurangkan dengan angka 1. Nah, kita ketemu lah
11%. Nah, kurang lebih seperti itu dan ini bisa digunakan karena dia adalah 11%. Bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya cara 2. Cara 2 itu adalah, kita bagi DPS-nya, yaitu, dividen per share di 2018, 2014. Caranya sama, cuman kita ganti angkanya adalah angka dividen. Kita masukin 138, kita masukin 138, kita bagi dengan, 267. Nilai DPS-nya, dividennya itu di sini berarti bukan 1, tapi 2, ini tadi perhitungannya sebenarnya ada yang keliru, harusnya itu 2, tadi aku ngitung, 289,88 kita bagi dengan, 267. Kenapa? Karena tadi, ada angka yang kurang tepat. Nah, 8 dibagi dengan 267, ya kan? Ini kita hitung hasilnya adalah minus. Kenapa minus? Karena, dia tidak memenuhi persyaratan. Syaratnya nilainya harus positif, ya. Jadi kalau minus itu tidak bisa digunakan. Nih, 0,36. 0,36. Nah, rumusnya sama tadi, topi. Kita ketemu, terus angkanya kita kurangin 1, jadilah 0,367, tapi dia minus, jadi ini tidak memenuhi persyaratan. Ini cuma contoh aja. Ini minus ya, jadi nggak bisa kita pakai. Oke, tidak bisa digunakan. Selanjutnya, tadi kita masukinnya tuh nilai DPS-nya bukan ini ya, kenapa nih bukan 23097? Oh, salah. Untuk, apa namanya, perhitungan ini dia dapat 0,6721, tapi sebenarnya ini nggak bisa digunain sih tadi, ini kan nggak bisa digunain. Terus di sisi lain ini juga dia rumusnya ketukar, harusnya tadi ini DPS 2018 dibagi DPS 2014 dikurang 1. Tetap aja karena hasilnya minus, nggak bisa digunakan. Seperti itu. Coba tadi kita udah coba simulasi ya. Kita simulasiin aja. Ini tuh bukan 230,975 ya. Tadi udah tahu kan kenapa bukan 2975? Karena tadi ini harusnya 460,76. Tapi sama bapaknya nggak dikasih tanda spasi gitu. Jadi kita hitung tadi, kita kembalikan lagi yang tadi 289,88 yang kita udah hitung di awal. 289,88 kita bagi dengan dividen 2018 267. Ya. Tadi nilainya segini ya, 0,0276. Ini enggak, ini cuman hal ini aja. Kita ketemu, ini kita kurangin 1, ini kita iniin minus, nggak bisa. Jadi pasti kita pakai cara ketiga. Cara ketiga ini sangat gampang, kita ngitung ROT 2000, sebentar, ini kita hitung ROT tahun 2014, tapi ini bukan seperti ini. Ini adalah contoh waktu saya pakai untuk ngitung Antam. Jadi kurang lebih saya harus delete dulu. Ini saya hide. Oke, kita masuk aja ke sini. Ini udah dihitung. Ini ada perhitungan contohnya, ada nggak? 0,274. Growth 2015. Kita hitung sampai 2018. Oke,
kita dapat angkanya dari rumus tadi ya. Rumusnya adalah dia 1 dikurang DPS, dividen per share, kita kalikan dengan ROE. Jadi kita ketemu angka-angka tadi. Sebentar. 138, dari mana nih angka 138? Supaya gampang kita ke sini aja. Jadi langsung rumusnya 138, 2015 tahunnya, kita pakai tahun 2015 dan kita bandingkan dengan angka, 236. 236 ini adalah tahun, nilai EPS-nya tadi. Jadi dividen dibagi dengan, earning per share dikali dengan return on asset. Jadi semua tabel ini dipakai. 138, kita bagi dengan nilai EPS 236, terus setelah itu kita kali dengan 0,66. 0,66 adalah ROE tadi. Ini adalah ROE-nya tadi, sudah dibulatin pembuatan kedua. Tahun 2016 juga sama, kita pakai rata-rata average-nya 219,5, kita bagi dengan EPS-nya 466, kita kalikan dengan ROE-nya 119. Mudah kan? Terus nanti tinggal kita ketemu deh angkanya. Ya udah, supaya gampang kita coba hitung dulu ya. Ini saya eh ini saya hitung dulu. Sama dengan buka kurung 1 kita kurangi dengan buka kurung dulu 2015 yang dihitungkan kita bagi dengan 236, terus kemudian kita kali dengan 0,66. Oke, yes. Oke, ini lot 2015 615. Ini ada satu rumus yang kurang. Ya, sebentar. Ini oke, di sini harus dibalas kurung dulu, baru dikali. Kita ketemu 0,272. Ini growth 2015. Kita cari lagi growth 2016. Kita teruskan ke 2018 sama dengan tadi ya, berkurang 1 dikurang 1 dikali, kita masukin dulu average-nya, average dari dividen dibagi dengan EPS, terus kita kali dengan ROE 0,56. 219,5 dibagi 466 benar dikali 1,19. Oke, ini adalah rumusnya aja, kurang pas sama bagian ini. Oke, karena mau tahu salahnya, ini adalah minus. Temu? Ya, oke. Lanjut lagi sama dengan 1 dikurang, jangan lupa 1 dikurang, buka kurung 2017, kita pakai data dividennya, kita bagi dengan EPS-nya, kemudian kita kalikan dengan ROE-nya. 0,49, coba kita lihat apakah yang kurang sesuai. Oke, dibagi dikali. Adakah yang bisa membantu mengapa ini angkanya tidak tepat? 2,55 kita bagi dengan 6,27.
kita kalikan dengan 1,24. Apakah ada perhitungan yang kurang tepat? Kita cek dulu rumusnya. Tuh di dalam kurung. Oke. Ini. Oke, betul. Ternyata ada rumus yang kurang masuk. Jadi kita harus 1, kita beri kurang, kita bagi, kita hitung lagi. Itu 2018 kita bagi dengan EPS 581, kemudian kita kalikan dengan 105. Ini jangan lupa. Nih. Oke. Oke, kita coba apakah ada rumus yang kita kurang. Ketemu. Nah, jadi perhatikan untuk rumusnya ya dalam hitung rumus ini karena kodenya itu bisa jadi berbeda ketika rumusnya tidak sesuai. Karena logikanya adalah perkalian ini setelah angka 1 di pembagian didahulukan dulu, baru kemudian pengurangan. Misalkan di matematika itu 267 diselesaikan lebih dahulu. Itu rumus pembagian di matematika. Baru setelahnya kita kurangkan dengan 1. Baru setelah itu kita kalikan dengan 0,05. Jadi baru kita kalikan dengan misalkan tadi 1,05 ya. Saya contoh untuk rumus yang ini. Baru ketemu 5674. Jadi gitu. Kalau di matematika itu kita menyelesaikan pembagian dulu, baru kita kurangkan, baru kita kalikan. Karena ketika kita rumus di sini kita nggak tepat, hasilnya tadi bisa berbeda. Tapi cara yang paling benar kalau misalkan persatuan rumusnya itu masih bingung, mending kita selesaikan dulu dari pembagian, baru kita kurangkan, baru kita kalikan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari sini kita akan menemukan nilai rata-ratanya. Nah, buka kurung, nih, segini, ini kita bagi dengan jumlah tahunnya adalah 4, N kurang 1, 55%. Nah, 55%, nah, ini kalau misalkan kita 55%, ini kita nggak bisa, apa ya, gunakan, karena tadi tidak memenuhi syarat 5% dan 35%. Dia tidak berada dalam interval ini, dia di luar interval. Jadi, dari kesimpulan itu tadi yang bisa digunakan kita udah ketahui di awal bahwa cara pertama dapat digunakan. Namun waktu saya mengerjakan antam, justru cara ketiga yang bisa saya gunakan. Ini waktu saya mengerjakan antam, hasilnya adalah cara ketiga yang bisa saya gunakan. Karena cara lainnya tidak dapat. Mengapa? Karena yang lainnya nilainya minus. Ini adalah 58%, bukan minus, sorry, tapi nilainya melebihi interval, ini 58%, sedangkan ini 99%. Jadi, artinya bahwa tidak mesti selalu, cara satu yang bisa digunakan, tapi pada situasi tertentu justru cara 3 lebih bisa diterima daripada cara satu, karena cara ketiga saya mencapai angka 12,28, memenuhi kriteria tadi. Oke, saya lanjut lagi untuk MLB tadi. Oke. Untuk MLB ini kita lanjut ke perhitungan contoh aja ya. Oke. Kita lanjut. Jadi kita udah ketemu dengan tadi, cara tadi, bahwa cara 3 itu tidak bisa digunakan. Dari semua cara kita bisa pakai cara adalah
Cara pertama memenuhi persyaratan. Jadi kita pakai angka tadi 11,42, angka inilah yang kita akan pakai atau diselaraskan jadi 0,114. Nah, kita masukkan di sini 0,114, 418. Oke, cara mudahnya apa? Semua komponen yang mengandung rumus G 0,11418 kita paste. Jadi di sini kita paste 11418, di sini juga ada lagi kah? Oke, tidak ada, cuman untuk menghitung cost of equity. Ya, pembagian dividen sama kayak tadi ya, kita cuman mindahin aja angka dividen yang tadi kita udah dapet. Tadi kan adalah 460,76 atau 461. Tapi kita bikin koin aja. Pembagian yang kedua adalah 119, rata-rata dividen sama dengan ini ditambah dengan ini. Nah, kalau kita bikin rumus sendiri, escape dulu. Escape dulu tadi ya. Ini dengan ini kita tambahkan dengan ini. Kita harus pakai kurung kurawal supaya kayak tadi rumusnya itu bisa berjalan dengan benar karena logika formulanya jalan. Oke. Selanjutnya itu sudah dividen cost of equity, kita ngitung dividennya 1,138. Nah, untuk cost of equity ini kita pakai dividen dari tahun sebelumnya. Jadi, untuk 2014 kita pakai angkanya 138. Terus, 2016 pakai 2195, 2017 255, 2018 267. Nanti di sisi sini akan ada yang kosong. Kenapa? Karena dia N-nya N-nya kan ngambil 1 tahun ke depan. Berarti di sinilah kita hitung, kita butuh 2018. Tapi 2018-nya ini harus kita hitung. Jadi, ini kan tadi kita udah ngitung angkanya kan dari tabel yang pertama, kan tadi masih ingat tabel yang pertama? Kan sudah ada semua ya. Kita copy aja sih sebenarnya. Terus dari situ kita masukin tuh 138, ya kan? 138. Terus kita masukin ke data cost of equity yang tadi nih di sini, 38. Ini di sini kan karena di sininya 0. Terus jadi di sini tadi 138. Tadi udah saya ajarin, bukan, tadi udah saya contohkan. Terus ini saya ngambil rata-ratanya aja ya, 219,5 biar nggak bingung. Terus di sini 255,5 ya kan. Terus di sini nanti 267. Nah, kita ngisi, ini tadi ini sebenarnya adalah 2015 ya. 2016, 17. Oke, dia tidak mengikuti format. Nanti kalau saya ubah, nih. Nah, ini 2019. Nah, kita ngitungnya gimana nih? Nanti kita ngisi kan, ini 1 tahun maju, lamsam 138 ke sini. 2195 ke sini. Terus yang ini ke sini. Kemudian yang ini ke sini. Nah, di sini kan nanti kosong. Kosong kan? Nah, ini kita cari. Kita carinya gimana? Oke, kita nyarinya kita pakai rumus tadi. Sama dengan 267. 267 adalah dividen tahun 2018. Nah, 267 ini 267 ini nanti kita kali. Kita kali ini kita pakai topi 1 bagi 4. Hmm, 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 hmm. Terus kita punya rumusnya itu sebentar ya, kita harus ke rumus dulu. Nah, kita ngitung dengan cara dividen tahun 2018 tadi 1,67
kita 1 ditambah dengan 0,01142 itu adalah growth yang ini tadi. Terus kita pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 kita mending nggak usah, kita giniin aja. Nah, di sini kita ketemulah angkanya. Ini angka yang dipakai perhitungan di cost of equity nanti. Ini kita udah ada 29,979. Nah, ini nanti tinggal diisi aja kan selanjutnya. Terus dari mana kita dapat angka P0? P0 atau 11.900 ini adalah nilai saham yang kita peroleh dari earning tadi. Contoh nih, misalkan di 2014 itu sahamnya berapa ya? Nah, kita bisa lihat dari ini. Tadi kan kita udah coba nyari, kita akan ketemu di sini P0. Ini kita ketemu, jangan lupa untuk P0 ini kita ngambil adalah ini data adjustment cost. Adjustment cost. Jadi untuk 10 untuk tahun 2014. Kita pakai, kita ketemu angka 11.900. Itu di sini. 11.900 kita pakai harga di Januari 2015. Tapi kita harus ngambil yang adjective clause yang di sini. Kalau ke atasnya itu ya clause, sorry, clause. Bukan yang adjective clause ini, tapi clause data closing. Jadi pakainya 11.900, 10.900. 11.900 untuk Januari tahun 2015. Karena kalau perhitungannya itu kita pakai di bulan selanjutnya dan kita pakai harga closing, bukan harga adjective clause, tapi harga closingnya 11.900. Nah, itu yang untuk masuk PO saham 11.900. Gimana dengan 2015? Berarti kita pakai harga untuk di tahun 2016, harga closingnya. Kita cari di Januari. Nanti kita pakai harga Januari tadi ya, Juli, Maret ini. Kita pakai harganya, harga close-nya adalah 7.600. Gimana dengan tahun selanjutnya, tahun 2016. Itu kita pakai harga 2017. Kita masukkan harga 2017-nya itu sebentar di Januari 2018, 13.600. Pokoknya untuk PO ini pakai tahun, misalkan 2015 kita pakai tahun, pakai price close Januari tahun 2016. Untuk tahun 2016 kita pakai ini tahun 2017. Ini juga kita pakai tahun 2018. Ini kita pakai tahun 2019. Yang dipakai adalah harga closing. Tadi ini. Harga closing. Close. Bukan harga adjective clause. Pakainya yang close ya. Oke, jadi kita ketemu 11.900 tadi untuk 2000. Misalkan nih, kita mau di harga 2018. Berarti kita harus lihatnya ini kan. Jadi ini adalah 16.200. Kita ngisi di sini berarti ini adalah 12, 16.200.
Oke, lanjut. Terus untuk 2000, cari lagi Januari 2018, 14.500. Kita tulis. Oke, lanjut. Oke, terus yang di sini berarti kita cari lagi. Tahun 2017 Januari, kan 11.800. Oke, lanjut. Nah, terus yang di sini kita cari lagi Januari tahun 2016. Ini kita pakai berapa? Harganya ini bukan, ini ya 7.600. Kenapa? Karena dia ada di kolom closing. Coba lihat. Kan close. Oke, jadi kita pakai 7.600. Jadi kita sudah tahu cara untuk menentukan price. Kita sudah tahu cara untuk menentukan price-nya ya. Selanjutnya untuk growth. Growth-nya tadi sama, kita copy-in aja semua. Semua ya. Sini. Oke. Terus nanti tinggal rumus aja. Di sini adalah rumusnya adalah dividen 1 dibagi dengan price saham dikali ditambah dengan growth. Jadi seperti tadi rumusnya adalah dividen 1 kita bagi dengan P0 karena ini adalah pembagian jadi harus dikurung kurawal, baru setelah itu kita tambahkan dengan growth-nya ini 143. Nah, kita tinggal gini aja. Diketemu. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah total equity. Kita ngitung the proportion in capital structure. Nah, untuk cara ngitung ini, kita perlu untuk melihat laporan keuangan kembali di tahun 2014. Jadi ingat, untuk menghitung itu kita harus 2014 dengan 2014. Jadi, untuk 2015 kita cari lagi 2015-nya. 2014-nya itu adalah total equity. Tentu kita harus nyari di bagian ekuitas, 553.797. Terus total non-current liabilities, kita ketemu 88.453, kemudian nanti kita tinggal tambahkan dulu total equity-nya. Terus nanti setelah kita ketemu, kita akan mendapatkan nilai WD. WD adalah non-current liability tadi, 88, kita bagi dengan non-current liability dibagi total equity. Nih, pasti dari rumus functionnya udah ada ya. Kita ketemulah angka 14%. Gitu. Gimana dengan tahun 2015? Berarti total equity di 2015 itu berapa? Kita lihat dulu, itu adalah 766. Oke, 766.480 kita bagikan dengan non-current liability, kita harus ke tahun 2015. Kan? 766.480 bagi dengan non-current liability, 119, kan? 119.146. Terus kemudian kita tambahkan. Oke, terus nanti ini rumusnya itu kita bagi dengan WD-nya itu kita bagi G. Untuk WD-nya itu sudah kita bagi ya tadi. Kita ketemu liability dibagi total liability sama. Terus sekarang tinggal kita kali aja jadi 13%. Sekarang kita sudah ketemu untuk perhitungan depth of proportional structure. Ini bisa dilanjutin lagi untuk 2016 sama 2017-nya. Kita lanjut lagi
Debt proportional struktur dengan menggunakan WS. Ini juga sama, total non-current liability-nya tadi kita tinggal masukin aja, sama, total equity-nya juga sama, cuman yang beda adalah kita tambahkan current liability ini juga dengan total equities, kita juga dapetin sama, tapi apa sebenarnya yang bikin beda? Yang beda adalah rumusnya. Di rumus ini kita pakai total equity dan kita bagi dengan WS. Sehingga kita dapat 0,0862. Kalau di sini kita pakainya adalah total equity karena dia strukturnya equity. Sedangkan kalau, apa namanya, kita hitung capital struktur, kita pakainya current liability. Di mana nih kita dapat total non-current liability? Tadi kan udah kita cari ya di laporan keuangan. Kita pindahin aja terus kita bagi. Oke, sampel dong untuk tahun 2015. Non-current liability-nya tadi kita udah ketemu adalah 119.146. Kita ketik lagi. Tapi sebenarnya bisa kita ngambil dari sini aja. Kan current liability. Terus kita jumlahin total equity. Kita harus pakainya equity. Ya udah karena sebenarnya kita bisa ngambil dari sini ya, 766.840, tapi kita juga bisa cari di sini rumus laporan laba rugi 776.480. Terus setelah itu ya kita tinggal bagi aja. Kita bagi dengan ini. Ini kita tambah di rumusnya kita tambah dengan ini. Terus nanti WS-nya baru ini kita bagi dengan ini. Nih, sebenarnya kalau mau gampang tinggal kita gini aja. Temukan, tapi biar kita tahu rumusnya. Oke, selanjutnya kita ngitung cost of capital. Kita udah ketahui WD-nya 0,138. Kita tinggal ngambil WD yang ada. KD-nya juga kita udah ketahui. KD-nya kita ngambil dari tadi ya 0,58. Sebenarnya kalau udah ada KD 0,77. Ya, tapi ini kita ngambil aja F10. Gampang ya, ini F11 kita ambil aja. T1 juga gampang, ambil aja. 2 juga gampang, ambil aja. Nah, paling tinggal hitung COC. Nah, COC rumusnya udah ada, WD kita kali KD 1 kurang T. Nah, KD 1 kurang T itu sudah ada 1 kurang T-nya ini, angkanya, KD-nya ini, angkanya, angka 1 kurang T ambil dari sini, angka KD ambil dari sini, kita tambah WS ada dari sini angkanya, KS kita kali. Jadi sebenarnya sudah. COC-nya juga udah gampang banget. COC. Kemudian dividen 1 tadi 138 kita tinggal pindahin aja. Kalau dividen 1 itu kita balik lagi angkanya 138. Dividen tahun 2015 kita pakai. Nah, untuk ini kita pakai dividen tahun untuk perhitungan nomor 9. Ini kita pakai dividen tahun setelahnya. Kenapa? Karena kita perlu ngitung yang ini tadi. Jadi untuk itu dividen di sini kita harus pakai 138, terus yang di sini kita pakai itu tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya itu 219 kita pakai. Terus di sini juga kita pakai 256 itu untuk selanjutnya ya. Karena tadi kita udah coba ngitung
Jadi ini aja paling yang harus kita hati-hati. Ini 267, terus yang ini 2497. Udah. Oke, selesai kan 2019 ini cuman contoh aja. Satu ya. Terus setelah kita udah dapat KS juga gampang. Kita tinggal ngambil aja dari rumus yang tadi kita udah hitung KS. Tadi udah. Terus yang ini juga udah, tinggal kita masukin aja ke bawahnya udah gampang. Ini rumus juga. D1 yang tadi, ini KS yang tadi dikurang G, kita kurang G, udah selesai kita ngikutin aja formula-formula yang ada di sisi sini. Terus selanjutnya EBIT. Nah, untuk EBIT, ini tadi bisa kita dapetin di laporan keuangan EBIT 2014. Cari EBIT. EBIT. Atau kalau nggak ada juga bisa dicari di Yahoo Finance. Tapi di sini ada kok. Atau earning before tax. Dia dapat di angka 10.783. Oke, perhatikan dulu. Ini kita udah menyeberang di tahun 2015. Kita harus ada di tahun 2014. Ini kita udah ketemu ya. Laba sebelum pajak kan. Earning before interest tax. Ini 10.078.378. Terus T-nya tadi udah di awal, kita tinggal masukin aja. Ini juga rumusnya adalah nih, 1 dikurang T, kita ngambil angka 0,75 ini kita bagi dengan COC. Ini. Kita udah ketemu deh. Tapi kita juga kalikan dengan EBIT tadi. Ini rumusnya. Kemudian earning per share ini juga tadi udah ada. Kita udah input, F22 juga sama. Kalau price tinggal dibagi aja. Ini adalah EPS dibagi KS. KS udah ketemu total liabilities, kita ngambil dari laporan keuangan total liabilities 1677254 tadi ya tahun 2014, total aset juga sama, ambil dari laporan keuangan 2231051, nanti resultnya ini adalah kita bagi ini ya, resultnya kita bagi total yang liabilities dibagi aset. Oke, kita udah temukan. Nah, sekarang kita sampai di kesimpulan bahwa COC minimal adalah COC dengan nilai paling rendah. Ini saya sampel aja untuk hasil perhitungan Antam. Karena di Antam itu saya bilang bahwa COC yang paling baik adalah tahun 2019. Kenapa? Karena COC-nya itu paling rendah dibandingkan yang lain. Artinya komposisi biaya. Komposisi biaya optimal bisa ditemukan di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun selanjutnya ya kayak 2023, 16. Tuh tetap 2019. Kemudian untuk nilai nilai pasar atau value perusahaan yang paling besar adalah nilai tertinggi di Antam itu adalah 27.807. Sedangkan kalau earning price kita ambil angka yang paling gede 1011. Nah, saya nggak ngitung semua nih tadi cuman mau ngasih sampel aja cara perhitungan untuk multi bintang karena cukup banyak kalau saya ngisi. Jadi kurang lebih perhitungannya itu tadi ya untuk pembanding. Untuk nilai perusahaan kita ambil nilai yang paling tinggi, untuk COC ambil yang paling rendah, sedangkan untuk nilai price atau nilai price sahamnya itu kita ambil yang paling tinggi juga.
Sedangkan untuk komposisi debt ratio kita ambil yang paling rendah yaitu 27,2%. Nah, jadi kalau saya simpulkan, COC minimal terjadi pada tahun 2019. Ini contoh untuk Antam ya. Kalau yang maksimal. Nah, sekarang karena kita bahas mengenai MLB, kita lanjut untuk conclusion dari MLB ini sendiri atau multi bintang. Ini kita komparasi aja dengan perusahaan lain. Nah, untuk multi bintang sendiri hasil perhitungannya kan sudah ada. Jadi nih, tadi kita udah dihitung semua ya, diperolehlah hasil. Kita coba untuk oke. Nah, ini dia hasil perhitungannya. COC minimal tadi kita udah ngitung itu adalah yang paling kecil yaitu 13.286. 13.286 ini yang paling minimal yaitu terjadi di tahun 2017. Value-nya tadi kita ngambil value yang paling tertinggi. Value perusahaan yang paling tinggi adalah ini ya, 2017 juga 10.054. Kemudian P maksimal juga harga tertinggi 4728. Sedangkan untuk debt ratio yang paling kecil adalah 57%. Jadi struktur optimal modal terjadi di tahun 2017. Namun tidak mesti begitu juga ya, misalkan ini semua terjadi di 1 tahun yang sama. Antam sendiri saya pakai comparison tadi bahwa kalau untuk hasil perhitungan Antam yang sudah saya hitung, untuk Antam sendiri dia tidak seperti itu. Jadi kalau Antam COC minimalnya tahun 2019, sedangkan value-nya sendiri di tahun 2022, harga P maksimalnya 2022 dan nilai depresionya di 2023. Ini nggak apa-apa, ini hanya menunjukkan bahwa perusahaan yang satu berbeda dengan perusahaan yang lain karena memang dalam komponen cost of capital ada banyak faktor, ada utang, ada pajak, ada ROE, return of equity, di mana perusahaan satu dan lainnya di setiap tahun belum tentu sama. Nah, jadi terakhir itulah kesimpulan untuk perhitungan PT Multi Bintang. Oke, terima kasih dan selamat berakhir pekan.